Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Ya, tidak terasa ini adalah kuliah terakhir di sesi saya dan saudara tepatnya akan melanjutkan kuliah setelah Mid ya dengan Bu Atika. Nah, untuk hari ini saya akan mulai dengan jawaban kelompok 5 atas pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman ya di sesi hari Jumat pagi kemarin. Kemudian nanti saya persilahkan perwakilan kelompok untuk membahas mini discussion yang kemarin sudah beberapa minggu yang lalu ya sudah kita diskusikan di kelompok. Silahkan nanti beberapa kelompok, tidak perlu semua, nanti akan menyampaikan ide-idenya. Kemudian setelah itu saya kuliah. Hari ini kuliahnya agak singkat, ya. Saya ingin meringkas mengenai beberapa hal, yaitu personal selling dan direct marketing, ya. Kemudian nanti di sesi yang terakhir, di 1 jam terakhir kita akan mendengarkan presentasi kelompok 6. Dan ini merupakan kelompok terakhir di ronde pertama presentasi. Kemudian nanti silahkan tanya jawab ditulis di chat di sini. Kemudian nanti saya beri waktu untuk menjawab. Seperti itu. Saya persilahkan lebih dahulu untuk kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kemarin. Silakan. Baik, terima kasih Pak Niko atas waktunya. Saya dari kelompok 5 mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Andrean Geraldi NIM 746. Mudah-mudahan Mas Andrianya sudah hadir ya. Sudah Mas. Baik. Nah, saya ulang lagi pertanyaannya. Menurut kelompok 5, interaksi dan komunikasi secara atraktif yang bagaimana yang digunakan perusahaan dalam menyampaikan pemasaran digital atau e-marketing produk mereka untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Nah, seperti itu mungkin pertanyaannya, Mas. Iya, betul. Sebelum menjelaskan mengenai komunikasi interaktif, kita lihat pengertian dari interaktif terlebih dahulu. Secara garis besar, interaktif adalah komunikasi yang berjalan secara 2 arah. Komunikasi interaktif adalah penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan yang akan mendapat tanggapan secara langsung, baik melalui media dalam jaringan maupun tidak dalam jaringan. Hal ini kita dapatkan ketika kita melakukan pemasaran secara digital. Seperti yang dicatat kanan dalam paper 5 ini, istilah pemasaran digital telah berkembang dari waktu ke waktu dari istilah khusus yang menggambarkan pemasaran produk dan layanan yang menggunakan saluran digital menjadi istilah umum yang menggambarkan proses penggunaan teknologi digital untuk menarik pelanggan dan membentuk preferensi konsumen, mempromosikan merek, mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Komunikasi dalam lingkungan digital memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari interaksi otonom. Nah, perusahaan dalam menyampaikan pemasaran digital atau e-marketing untuk produk mereka itu untuk menarik dan mempertahankan konsumen dan untuk mencapai efektivitas pemasaran di era digital, biasanya perusahaan tetap menggunakan konsep bauran pemasaran yang di dalamnya terdapat bauran promosi atau promotion mix, di mana bauran promosi ini biasanya pemasar sering menggunakan berbagai jenis promosi secara simultan dan terintegrasi dalam satu rencana promosi produk. Karena masing-masing dari elemen bauran promosi tersebut itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga dilakukan
perlu dilakukannya pembauran dari elemen promosi ini dengan tujuan agar tercapainya komunikasi yang efektif. Nah, di era digital marketing saat ini tentunya bauran promosi harus disesuaikan dengan kondisi digital marketing, di mana pemasaran digital berfokus pada pelanggan dengan memanfaatkan media sosial untuk pemasaran digital agar komunikasi pemasaran dapat tersampaikan ke konsumen dan mendapatkan feedback. Misalnya sosial media, website, konten marketing, affiliate marketing, inbound marketing, email marketing, pay per click, search engineering marketing. Saya rasa itu jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan nomor 1. Bagaimana Mas Geraldi? Berarti singkatnya menggunakan marketing mix di medianya itu di banyak media ya Bu, seperti kayak media sosial itu tadi contohnya. Betul Mas, kalau marketing mix itu tidak akan bisa ditinggalkan dimanapun, cuma kita untuk pemasaran secara digital itu tinggal ditambahkan atau disesuaikan dengan eranya, karena di dalam marketing mix itu kan sudah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh, jadi dari bauran marketing mix itulah yang pasti kita melakukan pemasaran seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nunung untuk jawabannya. Iya, sama-sama Mas Geraldi. Selanjutnya mungkin pertanyaan yang kedua atau ketiga bisa disampaikan oleh Mas Raymond atau Mbak Sinta. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Siva. Pertanyaannya itu, bagaimana caranya agar pemasaran e-commerce dapat menjangkau generasi sebelumnya dengan kebutuhan dan ketertarikan atau style yang berbeda, dan apakah dapat maksimal dalam menjangkau generasi sebelumnya? Menurut kelompok kami, untuk menjangkau seluruh generasi sudah pasti agak sulit. Nah, pertanyaan tadi kan fokusnya kepada menjangkau generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya ini meliputi banyak generasi, bisa generasi X, Y, Z, dan baby boomers. Tapi yang paling penting adalah di setiap generasi pasti memiliki platform yang berbeda. Contohnya kalau di X masih bisa masuk ke Instagram, Twitter, atau TikTok. Nah, sedangkan generasi yang sudah lama, biasanya mereka lebih banyak menggunakan Facebook. Jadi menurut kelompok kami, untuk memaksimalkannya adalah dengan menggunakan platform yang sering digunakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Raymond. Gimana Mas Raymond? Udah? Udah. Oh ya. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Mercy Peterson. Dengan dari pertanyaan Mbak Mercy itu, seiring berkembangnya zaman, apakah pemasaran tradisional akan tenggelam atau ditinggalkan? Apa ada cara agar pemasaran tradisional tidak ditinggalkan? Kalau menurut kelompok kami, dengan seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin meningkat, pemasaran tradisional lama-kelamaan akan tenggelam. Hal ini bisa kita lihat dari iklan di media cetak seperti koran, yang dimana sudah jarang sekali masyarakat yang membaca koran. Masyarakat lebih memilih media sosial atau Google untuk mencari berita terkini. Dan bisa kita lihat juga, masyarakat sekarang lebih memilih cara praktis untuk mencari hiburan di media sosial ketimbang menonton TV. Dan kedepannya menurut kelompok kami, para pengusaha akan memilih cara yang lebih praktis dengan memilih pemasaran digital yang bisa diakses secara nasional hingga internasional. Terlebih, biaya pemasaran tradisional relatif lebih mahal dibanding pemasaran digital. Itu menurut kelompok kami. Gimana Mbak Mercy Peterson? Pak, terima kasih.
Apakah sudah terjawab semua? Ya, terima kasih Mbak. Makasih Pak Niko. Sudah terjawab semua? Sudah Pak, hanya 3 pertanyaan. Sudah Pak. Oke. Baiklah, kita lanjutkan mini discussion ya. Siapa yang akan volunteer untuk mewakili kita? Nanti kira-kira ada 2 kelompok ya. 2 kelompok, 3 kelompok. Nanti yang akan, silakan. Diskusi yang search engine kemarin. Kalau saudara sebagai marketer, apa yang bisa saudara simpulkan dan informasi itu untuk apa? Silakan, siapa yang akan mencoba? Oke. Ada yang ingin mencoba? Mas Rego, Rio? Ya Pak. Ya, silakan ditayangkan PPT yang singkat ya. Oke, baik.